Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Ready. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang satu motor ini, GSX R150. Ini kebetulan punya customer barusan masuk buat di semi detailing. Nah, aku mau bahas apa? Jadi buat yang kepengen motor sport firing 150 cc yang pabrikan Jepang ya, ini bisa jadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena harga GSX 150 ini di Malang sini ya, nggak tahu kalau di daerah lainnya, ini harganya murah banget. Udah ya, nggak murah banget sih. Udah termasuk terjangkau buat ukuran 150 cc sport firing. GSX 150 ini di Malang sini kalau yang surat lengkap pajak mati ya, entah beberapa tahun gitu, ini banyak yang jual di harga di bawah 10, sekitar 9, 9 setengah, itu pun masih nego. Kalau lengkap hidup biasanya masih di atasnya 10, itu pun 10 kecil. Biasanya 10 setengah, 11, 12 kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang pengen motor sport firing pabrikan Jepang, ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Karena memang kalau biasanya yang murah-murah itu kan kayak Mochin yang aku punya, Minerva itu. Nah, ini Suzuki yang mesinnya terkenal bandel. Nah, sekilas kita review lagi ya. Ini Suzuki GSX 150. Ini dia mesinnya 150 cc DUHC 6 percepatan, powernya sekitar 18 sekian HP. Ini kenceng banget, aku pernah nyoba dulu waktu baru rilis tahun 2017-18 aku lupa. Ini motornya benar-benar kenceng karena mesinnya overbore 150 cc ya. Terus karakter mesinnya itu di putaran atasnya itu ngisi terus, cuman memang kalau buat stop and go masih kalah sama CBR 150 K45R N sama G karena mesinnya sama ya. Sedangkan di GSX R150 ini dia pakai mesin overbore. Ini RPM-nya limiternya sampai di 13.000 apa ya, lupa aku. Intinya tinggi banget karena memang dia overbore mesinnya. Secara desain ini banyak yang bilang kayak Lily ya. Karena emang bentuknya kayak gini, dia slipstream. Terus headlampnya cuma satu gini, cuma satu piece di sini. Ini full LED, khasnya Suzuki. Kayak gini. Kemudian dia secara bentuk ini benar-benar ramping banget. Nah, ini ramping banget, nggak yang gembung-gembung kayak si CBR ini. Dia benar-benar ramping. Bahkan tankinya pun juga kecil ya, nggak neko-neko yang kayak gimana-gimana. Terus lampu belakangnya kayak gini, dia masih bohlam biasa. Kebetulan ini udah diganti sama underkill ya, ini lampu senya di sini. Terus juga dilepas footstep belakangnya jadi lebih clean, pakai single seat pula. Keren deh pokoknya. Ini bener-bener sporty banget. Nah, kemudian stangnya kayak gini ya. Dia stangnya under yoke, ini stangnya masih ori, terus segitiganya berlubang kayak gini. Terus yang menurutku unik dari motor ini adalah riding posisinya. Nah, jadi riding posisi motor ini karena jarak stang sama joknya ini pendek ya, sama kayak saya begini pendek. Nah, ini posisi ridingnya ini nunduk, tapi bukan nunduk yang kayak tiarap glosor gitu, enggak. Dia mau nunduk kayak kita berusaha buat supaya enggak ngejogrok ke depan gitu. Jadi kalau menurutku lebih capek dibandingin R15 V3, karena R15 V3 itu posisi stang sama joknya agak jauh, jadi kita kayak delosor. Nah, kalau udah delosor gitu buat manuver lebih enak karena kita lebih apa ya, lebih sigap lah istilahnya kalau buat ditekuk di jalan, apalagi kalau di sirkuit. Nah, jadi ini motor juga termasuk kecil ya, relatif kecil. Buat yang tingginya di atas 175 cm ini, naik motor ini bakalan kayak capung sih aku yakin. Kayak belalang. Karena emang motornya kecil, ramping juga. Ini kayaknya masih lebih gede dikit sih kalau dibandingin CBR 150 Karbu Thailand. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Ini emang nggak selera semua orang sih, karena memang
lampunya itu tadi cuman satu gini ngumpet. Buat konsumsi BBM ini aku pernah coba dulu, lihat di speedometernya itu sekitar 42 km per liter. Nggak bisa dibilang boros juga, mengingat karena powernya ini juga gede, 18 HP-an. Terus ini juga versi yang keyless ya. Ini kuncinya ini sengaja dilepas kemarin karena remote-nya aku suruh bawa yang punya. Terus ininya dilepas buat buka joknya biar bisa dibongkar. Ini udah selesai semi detailingnya. Kemarin masuk kotor banget ini. Kotor banget, banyak oli belepotan di mana-mana. Velgnya juga nggak kelihatan merahnya. Ini kan merah apa ini ya namanya? Merah marun ya. Bagus ini warna catnya. Jadi kemarin pas datang itu kotor banget. Terus habis di semi detailing dibongkar semuanya. Fairing samping, terus bodi belakang, jok, minus tangki sama fairing depan karena memang lepas dua part tangki sama fairing depan ini cukup ribet karena judulnya semi detailing. Terus buat yang nanya semi detailing di sini berapa bang? 150.000. Jadi udah terima bersih luar dalam ya, minus bongkar kepala sama tangki. Cuma 150.000. Kalau full detailing biasanya memang di lainnya itu sekitar 500 ribuan ke atas. Ini udah dipoles juga, udah kilap. Cuman ini memang kayaknya ini ya repaintan ya ini, makanya nggak yang benar-benar bisa kinclong banget gitu. Ini soalnya aku tahunya kemarin ini pecah, didempul lagi, terus dicat ulang, terus ini catnya kalau dipantulin lampu juga nggak bisa kayak rata gitu. Terus di sini juga ada catnya bleber, bekasnya bleber. Nah ini kayaknya memang repaintan. Nah jadi kayak gitu sih buat review singkat ini ya. Kebetulan ini ada masuk GSX 150 dan aku ingat ini motor sekarang pasarannya udah cukup terjangkau ya, sekitar 10 jutaan kurang lebihnya. Kalian bisa dapetin motor sport 150cc pabrikan Jepang. Nah sebenarnya ada lagi pabrikan Jepang sport 150cc yang sekarang harganya udah turun, yaitu CBR 150 yang generasi pertama yang lokal. Cuman memang motornya belum pernah masuk ke sini. Jadinya nanti kalau ada yang masuk lagi aku bikin video biar ada bahan. Ya mungkin segitu dulu aja buat video ini. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Oke, and get ready.